Pagi, luar biasa, tetap semangat Astratech. Perkenalkan, nama saya Satrio Fulvin Andrivo dengan NIM 07 2025 0092 dari program studi Teknologi Rekayasa Pemilihan Alat Berat Politeknik Astra. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview hasil pembelajaran pada mata kuliah perlengkapan dan peralatan kerja bengkel dengan dosen pengampu Bapak Lukiawan Pamadeprian dan instruktur Muhammad Zainal Arifin. Nah, sebelum melanjutkan pada sesi review, kita harus memastikan dulu perlengkapan kita, mulai dari safety helm, safety glass, rompi safety, baju BMC, safety sarung tangan juga, terus celana jeans, dan juga safety shoes. Nah, karena dirasa kita sudah lengkap, jadi mari kita lanjut ke materi yang pertama. Nah, ini. Nah, yang pertama kita buka dulu. Nah, di sini ada beberapa ini ya. Yang pertama ini ada adjustable wrench. Ini fungsinya sama seperti kunci yang lainnya ya, buat buka baut. Cuma kalau adjustable wrench ini kita bisa setting nih ukurannya. Nah, bedanya di situ. Kalau punya ini extension, long extension, digunakan untuk menjangkau daerah-daerah yang susah untuk dijangkau saat kita mengencangkan baut, contohnya. Ini nanti ada sambungannya sama ratchet, kalau enggak ya sama L-handle ini. Selanjutnya nih L-handle, fungsinya hampir mirip ya sama ini karena satu set sepasangan, juga sama socket. Ini tuh sebenarnya socket wrench. Nah, selanjutnya ada torque wrench. Ini digunakan untuk kita menentukan torsi yang kita butuhkan untuk kekencangan bautnya. Contoh, misal ini butuh torsinya 3 Newton, jadi kita harus setting 3 Newton aja. Soalnya kalau dilebihkan biasanya berefek pada bautnya rusak. Nah, selanjutnya ada crowbar. Ini digunakan untuk menyingkir. Contohnya kayak baut yang susah tuh, terus nggak bisa dibuka, tinggal sedikit kita cungkit. Nah, gitu. Selanjutnya ada pipe wrench. Ini digunakan untuk menjepit kayak pipa yang bentuknya silinder, kan pasti butuh mencengkram ya. Makanya kita pakai pipe wrench. Nah, selanjutnya itu ada plastic hammer. Ini fungsinya sama seperti pada palu pada umumnya, cuma bedanya ini untuk meratakan komponen atau memukul komponen agar komponen itu tidak rusak. Karena plastik kan tidak terlalu keras. Nah, juga ada copper hammer. Ini sebenarnya dari fungsi sama aja sama plastik hammer. Cuma kalau copper ini cocoknya untuk yang komponen besi. Selanjutnya itu ada rubber hammer. Ini sama rubber hammer ini. Kita saat pukul komponen, jadi komponennya itu tidak ada kerusakan, tidak berpengaruh pada komponennya. Ini cocoknya di komponen yang mudah pecah, kayak keramik atau apa. Nah, yang selanjutnya itu ada scraper. Ya, teman-teman tahu sendiri lah scraper itu yang buat apa. Kalau contoh kecilnya ya buat ngotokin cat lah. Ini ada beberapa ukuran. Lanjut, ada magnetic pick up tool. Ini digunakan untuk mengambil tool yang terjatuh atau baut-baut, contoh seperti ini nih. Kita lagi ini jatuh nih, nah, kita ambil pakai jatuh bisa. Nah, selanjutnya ada handle wrench. Ini kuncinya sama seperti kunci shock,
karena bentuknya sama heksagonal, cuma secara fungsinya itu lebih untuk yang area jangkauan dalam kan susah dijangkau kalau pakai shot, kecuali pakai extension tadi, jadi kita pakai ini. Selanjutnya ada Allen key. Ini tipenya yang heksagonal Allen key atau kunci L, tapi di sini itu heksagonal bentuknya. Nah, selanjutnya ada punch and chisel. Ini digunakan untuk marking. Contohnya saat kita mau ngebor kan perlu ada titik senternya. Jadi kita harus berikan titik center dulu. Contohnya di palu. Nah, baru kita bisa ngebor dengan presisi. Sama dengan chiselnya juga. Nah, lanjut ke bawahnya lagi. Nah, di sini ada Allen key juga sama seperti tadi. Terus ada juga combination wrench. Nih, combination wrench. Jadi ada yang open dan ada yang offside kalau combination itu. Jadi sama ya, ini fungsinya untuk mengencangkan dan mengendurkan bahu. Ini juga sama combination wrench. Nah, selanjutnya ini seperti yang di sini tadi, cuma ukurannya lebih besar. Kalau ini tuh socket set wrench, tapi ini lebih lengkap ya, dari mulai sliding T-bar, terus ada juga ratchet stop. Ini kita bisa buka dan menutup baut lebih cepat lah, kan kita bisa setting di sini juga. Terus ada extension, long extension. Ada juga soket-soketnya. Ini ada beberapa ukuran, ada yang gede sampai yang kecil. Ini ada long socket. Ini sebenarnya sama fungsinya, cuma ini kan lebih panjang ya daripada yang ini. Bedanya di situ aja. Nah, selanjutnya ada ini namanya universal joint. Nah, ini namanya universal joint. Fungsinya untuk memudahkan ya, saat posisi kita susah tuh mengencangkan baut, kita pakai ini agar lebih mudah. Karena kan bisa muter 360 derajat nih. Nah, lanjut ada vice grip. Nah, fungsinya tuh untuk mencengkeram komponen lebih kuat nih. Contohnya kayak pipa nih, kita cengkeram gini. Nah, biar kenceng pegangnya, jadi nggak bakal goyang kalau gitu. Cara pakainya sebenarnya enak, tinggal kita ini pasin, puter, pasin sama pipanya, baru dicengkeram, pasti kuat. Ini sama kayak tadi, ada adjustable wrench, ada yang lumayan besar, sedang, ada yang kecil juga. Nah, ini ada vice grip juga, tapi yang long nose vice grip. Sebenarnya sama dari fungsi dan cara pemakaian, cuma beda di bagian moncongnya. Ini lebih panjang. Selanjutnya ada long nose pliers. Ini bentuknya lebih panjang kan, makanya dinamakan long nose. Nah, lanjut. Di sini ada beberapa tipe pliers dan screwdriver. Nah, kita ambil contoh yang ini aja nih. Ada 2 screwdriver. Ini ada yang plus sama yang min. Kalau yang min itu namanya apa sih? Sama aja, cuma minus. Nah, ini ada yang cross screwdriver, yang plus, dan juga minus screwdriver, yang minus. Kita tinggal sesuaikan dengan tipe screw-nya. Ini sama aja ya teman-teman, cuma beda ukuran aja. Nah, di sini ada tipe-tipe pliers, ada yang combination pliers. Ini bentuknya standar sama ya. Ini fungsinya. Dan juga ada long nose pliers, cutting pliers untuk memotong kabel, untuk memotong besi bisa.
Nah ini juga ada cutting pliers juga sama. Oke, lanjut. Nah yang terakhir tuh sama ya kayak tadi yang kita jelasin, ada combination wrench kan yang tadi. Kalau yang di sini tuh ada open end wrench, open. Jadi ini tuh terbuka seperti socket fitting. Fungsinya sama, cuma beda bentuk aja. Nah, ini ada ballpoint hammer. Ballpoint hammer. Ini kan ball, ini poinnya. Ini ada 2 kepala di hammer itu. Ini yang besi. Jadi tidak boleh digunakan untuk komponen yang tidak boleh lecet. Tidak bisa digunakan. Ini ada plastik hammer juga. Sama seperti tadi sudah dijelaskan juga. Nah, selanjutnya ada pas and chisel juga sudah tadi. Terus di sini, nah ini yang beda nih. Ada filler gauge. Itu untuk kita setting dan mengukur celah ya. Contohnya seperti klep. Kita waktu setting klep itu harus menggunakan ini. Kan di settingnya begini. Ada ukurannya kan ini kan. Nih, sim-simnya kan ada ukurannya. Nah, kita tuh settingnya begini. Terus dikencangkan. Tapi tidak boleh terjepit. Halus bisa copot dan juga lumayan longgar. Tapi tidak terlalu longgar. Itu cara pengukurannya, aplikasinya di lapangan. Nah, udah habis nih untuk yang kayak gitu teman-teman. Nah, nanti kita lanjut ke yang mechanical measurement tool. Kali ini kita lanjut ke mechanical measurement tool. Jadi media yang akan kita gunakan untuk belajar kali ini adalah block engine. Jadi kita nanti akan mengukur diameternya ini. Nah, mari kita yang pertama ini ada alat-alat yang digunakan itu ada vernier caliper. Nah, kita ini kan di sini vernier caliper kayak berbagai kegunaannya tuh ada yang untuk mengukur sisi luar, bisa diameter, bisa bentuk kotak juga bisa. Nah, ini untuk inside jauh, untuk mengukur bagian dalamnya. Yang ketiga yaitu ada skala utama dan skala vernier, juga log dan juga depth kalipernya. Nah, untuk sebelumnya melakukan pengukuran kita harus lihat dulu, cek dulu benar di angka 0 atau tidak. Ini untuk memastikan setting 0 kita udah akurat atau belum. Nah, lanjut kita gunakan di pengukuran bloknya terlebih dahulu. Nah, dari hasil pengukuran di vernier caliper kita mendapatkan bahwa hasil pengukurannya ada di 81 mm, 65 mm. Kita lanjut di mikrometernya. Jadi teman-teman kita lanjut aja langsung ke bagian mechanical measurement-nya. Nah, yang pertama itu ada vernier caliper. Kita di vernier caliper itu ada 3 jenis sebenarnya. Ada yang dial, terus ada yang biasa, ini vernier caliper biasa pakai skala utama biasa, sama yang digital. Jadi karena yang digital saya tadi belum ketemu, jadi saya pakai yang ini aja. Nah, untuk di vernier caliper ini fungsinya untuk mengukur sebuah komponen ya. Jadi cara pakainya tuh sebelumnya kan ini dulu, kita lihat dulu, terus dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan kita pastikan dulu nih dia kan 0 nih dulu. Nah, sebelumnya kita setting 0 juga terlebih dahulu untuk memastikan keakurasiannya. Nah, karena di sini kita waktu setting 0-nya
kurang ya. Ini kan lebih dari 0,2 ya. Jadi kita harusnya settingnya di sini. Jadi karena durasinya kurang juga, jadi kita pakai yang setting di skala utamanya saja. Cut. Nah, ini kan udah menunjukkan di angka 0 ya. Nah, sebelum melanjutkan, saya menjelaskan bagian-bagian dari mikrometernya terlebih dahulu. Nah, ini ada frame. Nah, ini anvil, yaitu poros yang tidak bergerak. Yang ini ada spindle yang bergerak. Ada lock, dan ini ada skala noise-nya, atau bisa kita bilang skala putar timbal. Nah, yang di sebelah sini ada skala utama, dan ini ratchet top. Fungsinya itu agar saat kita memutar tidak terlalu berlebihan, karena kalau misal udah mepet dengan porosnya, ini akan berbunyi krek. Itu artinya udah mentok. Nah, ini ada micrometer stand untuk membantu saat proses setting 0. Nah, lanjut. Karena udah setting, jadi kita lepas lagi. Selanjutnya ada mikrometer. Nah, mikrometer tuh ada banyak sebenarnya jenisnya, tapi kita ambil sampel aja ini yang 0 sampai 25, terus ada yang 25 sampai 50, ada yang 50 sampai 75 mm. Untuk alat-alatnya tuh kayak stand ini kita gunakan untuk kalibrasi mikrometernya. Nah, kita contoh ambil yang 25 sama 50 ya. 25 sama 50. Kita setting terlebih dahulu. Nah, pastikan kencang. Udah. Terus kita pakai apa namanya? Pakai buat settingnya nih. Calibration barnya. Nah, karena ini nggak sesuai, jadi kita harus putar untuk skala utamanya. Kita lihat dulu di sini lebih dari 2 mili atau enggak. Kalau misal lebih dari 2 mili, kita kalibrasinya pakai yang sini. Kalau di sini kurang dari 2 mili, kita pakainya yang ini. Tapi karena di sini kan lebih dari 2 mili, jadi kita pakai yang ini ya. Ya, yang ke 0. Nah, baru ini siap untuk kita lakukan pengukuran. Ya, contoh mengukur apa ya? Ukuran aja sama kayak yang tadi. Nah, jadi hasil ukurnya itu ada di angka 38,15. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya ada di dial bore gauge yang akan kita gunakan untuk mengukur diameter dari blok intinya. Nah, karena sebelumnya sudah saya persiapan ya, dari pemasangan dialnya dan juga pemasangan komponen-komponennya. Jadi tinggal saya jelasin aja. Ini dial indikator, ini standnya, dan slider, kontak point, anvil atau headnya, ya replacement bootnya. Karena ini ada beberapa jenis ya, replacement boot. Juga ada washernya untuk mendukung. Nah, saya tadi menggunakan yang ukuran 82 dan juga washer ukuran
mm, karena menyesuaikan dengan mendekati angka 82 itu tadi. Nah, selanjutnya kita lakukan proses setting knob di angka 82. Nah, jadi pengukurannya tuh di sini harus mengikuti ukuran dari mikrometernya, yaitu 82. Kenapa saya ambil 82? Padahal tadi di sininya di vernier caliper ada 81,6, karena kita ngambil di skala yang atasnya. Jadi kalau waktu kita ngukur, kita bisa tahu nanti hasilnya ada berapa, lebih memudahkan lah. Nah, oke, ini udah di 82, kita tinggal taruh di ukuran 0, skala 0. Oke. Nah, kita lanjut di pengukuran ini. Kita yang pertama-tama itu ukur dari Y1 dan Y2 nya. Nah, ini kita goyang-goyang terlebih dahulu ya, untuk mencari diameter terbesarnya, karena yang itu yang akan kita baca. Nah, ternyata pas sesuai sama yang saya ukur tadi. Di sini tuh ada di angka 82, pas di angka 82. Nih, tadi kan 82 yang skala kecil tuh ada di dekat 1 dan juga di 0 ya yang ini. Nah, jadi begitu hasil pengukurannya untuk alat-alat mechanical measure ini. Untuk lebih simpelnya, jika dial indikator ini memutar ke arah kanan, jadi kita dikurangin dari hasil pengukuran yang awal. Nah, jika ke arah kanan, kita tambahkan dengan hasil pengukuran di settingan ini tadi. Contohnya 82. Berarti kalau ini tuh ke kanan, berarti 82 dikurangin berapa di sini. Nah, kalau di sini 82 dan ke kanan, berarti di ke kiri ditambah dengan 10, 20 ataupun 30. Nah, sekian dari hasil penjelasan saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian, nanti kita lanjut ke electrical tools. Begitu kita memerlukan semua dari alat tadi ya. Yang pertama, contoh di lubang itu kita perlu ukur dengan vernier caliper terlebih dahulu ukurannya. Nah, setelah itu kita ukuran yang dari sini tuh dimasukin ke sini, teman-teman. Contoh di sini 25,10. Jadi di sini kita settingnya di 25,10 dan kita rakit ininya. Nah, kita pakai yang 60 ya. Nah, untuk caranya tuh kita gini. Nah, udah, ini kan pakai yang 60. Terus di sini kita harus nih, pastikan yang indikator di bawah ini di angka 0. Nah, baru kita kunci. Nah, udah, taruh dulu. Ternyata di angka 59. Nah, baru kita setting.
Cara memegangnya juga harus benar biar safety. Nah, sini kita putar ke angka 0 untuk yang indikator terbesarnya. Nah, udah. Kita lihat juga ini di angka berapa? 2 kurang ya. Nah, baru kita lakukan pengukuran. Jadi maksudnya tuh di sini di angka segini itu berarti di angka 59. Jadi nanti kalau ke kiri berarti 59 ditambah berapa gitu. Ke kirinya ada berapa baris. Kalau ke kanan berarti 59 dikurangin berapa. Memakai tachyometer. Nah, tachyometer ini berguna untuk mengukur RPM dari sebuah kipas, biasanya kipas radiator atau apapun jenis kipasnya. Dan sebagai contoh saya menggunakan kipas rumah-rumahan ya, kipas angin biasa. Dan ini nggak perlu kalibrasi, bisa langsung tembak lasernya kayak gini untuk mengukur RPM ya. Satuannya RPM, rotation per minute. Oke. Cara menggunakannya itu pertama, kipasnya itu kalau misalnya warna putih, biasanya menggunakan selotip yang warna hitam. Tapi karena ini kipasnya berwarna silver, kita menggunakan selotip yang warna putih saja bisa. Nah, kenapa dikasih selotip kayak gini ya? Kenapa? Itu putih atau mengasih selotip di bagian kipas itu karena biar tachyometer bisa melihat bahwa ada warna kontras yang berbeda. Contoh kayak tadi warna silver berarti bisa memakai warna putih, dan kalau warna hitam biasanya juga bisa pakai warna putih. Dan sini pasangnya di bagian tengah-tengahnya. Nah, jika udah kepasang kita bisa mulai mengukur RPM dari sebuah kipas. Saya akan mulai menyalakan. Dan aim tachyometer itu jangan di bagian kipasnya, bagian yang kita tadi sudah memasang selotipnya di tengah. Kita bisa lihat di sini. Dan di sini hasilnya RPM-nya di sini ada di 1300 RPM. Dan jika kita lepas, ini tidak langsung hilang, maka kita bisa lihat di sini RPM-nya itu ada di angka yang kita coba ini dulu ya, yang terbilang agak rumit. Tapi agak rumit karena kita harus kalibrasi dulu teman-teman. Nah, cara kalibrasinya itu kita pakai air teman-teman. Ini ada air bersih, air murni, bukan air airan, pakai air dengan. Nah, kita ambil dari pipet ini teman-teman. Kita ambil pakai dari pipet ini. Nah, udah diambil, kita tetesin di sini teman-teman. Ini kita ambil berapa ya? Nah, terus boleh ditutup dan kita cek hasilnya di sini teman-teman. Nah, kita bersihin dulu air bersihnya pakai lap. Kalau dirasa udah bersih, sekarang kita lanjut pakai baterai ini teman-teman. Dan sekarang kita sterilin dulu si pipet ini dari air bersih biar nggak ada air bersih yang nyampur. Pokoknya yang steril teman-teman. Jadi biar si air lakinya itu nggak nyampur sama air biasa teman-teman. Oke, sekarang kita buka dulu selnya, tutup selnya. Nah, kalau boleh dibuka. Nah, terus kita tetesin kan isinya teman-teman. Tetesin secukupnya aja. Yang penting dia bisa. Terus kita tutup teman-teman. Nah, kita lihat ya, kayak ditutup. Kan itu dari hasilnya di sebelah sini teman-teman. Kelihatan apakah kelihatan atau tidak teman-teman? Nah, oke. Sekarang kita bersihin lagi lah teman-teman. Jadi baterai ini terbilang tidak layak pakai teman-teman karena sudah berumur baterainya, akinya. Kita bersihin lagi biar nggak karatan. Karena menjaga alat itu penting ya teman-teman. Ini juga jangan sampai jatuh. Saya megang sendiri karena kerjanya juga sendiri. Masya teman. Oke, bila dirasa sudah cukup sangat amat bersih, kita kembalikan lagi. Nah, siap. Reflektometer teman-teman. Nah, di alas selanjutnya kita ada di hydrometer atau hydrotester ya teman-teman. Ini cara makanya sama kayak tadi. Ada keterangan keterangan dari mana? Di PSA ada ya? Nah, keterangan good, fail, dan reject ya teman-teman. Makanya itu kita masukin ke sel ini teman-teman. Kita masukin. Nah, caranya itu kita sebelum masukin kita pencet dulu teman-teman. Karena ini menyedot ya alatnya. Sama kayak kita tadi. Ini kita pencet dulu sebelum kita masukin. Sudah masuk, kita lepas. Kita biarin airnya naik sendiri teman-teman. Nah, dia naik sendiri airnya. Kalau misalnya alatnya bagus, si lampunya bakal naik sendiri teman-teman. Ini itu kita dapatnya recharge ya teman-teman. Kita boleh di recharge. Jadi berbeda sama yang tadi dapat efek. Memang beda alat bedanya teman-teman ya. Udah jadi perbedaan. Yang tadi juga alatnya kayaknya udah belum, mereka udah sering banget dipakai teman-teman. Terus dipakai terus nggak dijaga, nggak dikonsumsi harus pakai gitu, makanya pengumurannya beda teman-teman. Oke, untuk ukurannya ini baterainya harus di recharge ya teman-teman. Ada di 1000 berapa nih? Di bawah 1225 teman-teman ya. Pokoknya di bawah standar ya, harus di recharge, cas ulang. Kita balikin lagi air baterainya. Oke, kalau udah berasa udah,
kita tutup lagi teman-teman. Oke teman-teman, di alas selanjutnya ada multimeter ya teman-teman. Ini yang versi digital, versi canggihnya teman-teman. Jadi ini makinnya gampang banget. Nah, ini kan banyak banget simbol-simbolnya teman-teman, bakal saya jelaskan. Nah, jadi yang pertama teman-teman, ini ada V itu volt ya teman-teman. Nah, untuk lambang ini simbol yang seperti ini itu AC teman-teman, arus AC. Nah, terus di sini ada volt DC teman-teman, atau volt untuk arus DC teman-teman. Di sini ada milivolt AC DC teman-teman. Di sini milivolt AC DC. Nah, ini ohm, ini untuk suara, dan yang kita pakai aja teman-teman, yang kita pakai itu selanjutnya ada ampere untuk arus AC teman-teman, terus ampere untuk arus DC teman-teman. Nah, cara pakainya itu karena ini baterainya baterai DC, jadi kita akan mencari volt DC teman-teman. Kita putar di volt DC. Sudah tip. Sekarang yang pertama kita akan colokkan kabel, iya teman-teman, kunci positifnya. Nah, kunci positifnya ada di sini teman-teman. Oke, sudah ini. Nah, jadi yang pertama sebelum colokan kita colokan dulu yang positifnya teman-teman, atau arusnya. Oke, colokan, lalu kita colokan yang negatifnya teman-teman. Oke, sekarang. Nah, untuk voltase baterai ini itu masih terbilang bagus, ada di 12,54 teman-teman. Berarti masih di atas standar teman-teman. Berarti yang menandakan baterai ini masih bagus atau habis dicas ya teman-teman. Oke, ini yang digital atau yang modern. Nanti saya akan jelaskan yang versi analog ya teman-teman. Kita mati dulu. Oke teman-teman, di alat selanjutnya kita ada baterai tracer atau baterai charger ya teman-teman. Jadi alat ini tuh nggak bisa lepas kayak alat yang lain teman-teman. Ini alatnya harus nyolok ke colokan listrik, jadi butuh AC juga. Nah, di sini ada beberapa indikator yang bakal saya jelasin ya teman-teman. Yang pertama ini ada 12 volt. 12 volt ini kalau misalnya teman-teman ngecek baterai mobil atau motor, indikator sini akan nyala teman-teman. Nah, kalau teman-teman ngecek baterai truk atau berat, teman-teman bakal dapetin indikator yang nyala ini di 24 volt teman-teman. Terus, di sini ada indikator presentasi baterai. Ini baterai ini teman-teman. Di sini ada habis banget. Ini tuh habis banget teman-teman. Habis banget. Dan terus ini ada sekitar 35% atau 30% teman-teman. Nah, terus di persentase yang ini itu ada di sekitar 75% teman-teman. Nah, yang paling atas ini oke, atau baterai penuh ya teman-teman, atau sudah siap pakai. Nah, di indikator yang di bawah ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada AGM. AGM itu artinya saat baterai dalam kondisi pengecasan dalam ruangan teman-teman, atau pada saat kondisi musim dingin. Nah, di indikator selanjutnya ini ada R atau recondition atau replacement ya teman-teman. Nah, indikator yang ini udah tahu lah, ini artinya pengecasan jika teman-teman kalau ke baterai mobil atau truk atau motor dan teman-teman baterai ini, maka baterai teman-teman itu harus dicas ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada positif dan negatif. Itu artinya kalau misalnya teman-teman nyolokin atau ngejepit di negatif, di positif sama negatif ini kebalik, maka indikator ini bakal nyala ya teman-teman. Oke, kita coba. Dari putih sampai teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita akan jepit positif merahnya atau positif teman-teman ke sisi untuk positif baterainya teman-teman. Kita jepit. Nah, terus kita jepit di bagian negatifnya teman-teman. Nah, terus cara pakai alat ini kita pencet sekali teman-teman. Nah, sini ada indikator 12 volt yang dimana baterainya ini 12 volt ya teman-teman. Jadi khusus mobil atau motor teman-teman. Nah, ini kondisi pada saat baterai ini presentasinya itu ada di 30 sekitar 30% teman-teman, yang artinya baterai ini perlu dicas. Nah, ini berarti kondisi baterai ini dalam pengecasan dalam ruangan ya teman-teman. Mana berarti? Nah teman-teman, di alat ini kita ada baterai tracer ya teman-teman. Ini fungsinya buat ngecek baterai ya teman-teman, kondisi baterainya. Karena ini baterainya sama seperti tadi, baterainya 12 volt. Jadi kalau misalnya si jarumnya ini bakal langsung naik, kita langsung 12 volt ya teman-teman. Ini makanya agak sulit ya teman-teman, harus sih, nggak boleh lama-lama teman-teman. Ini kita colokin untuk positif, ini baterai udah saya balik ya. Kita taruh, kita colokin positifnya dan lanjut. Nah, dan ini kutub negatifnya teman-teman. Kita cek, nanti coba teman-teman, boleh lama-lama. Nah, baterai ini menunjukkan kuning ya teman-teman, ini nggak boleh lama-lama. Dan lagi, udah jelas.